Mbak Widi, Mas Tri, terima kasih malam mingguan saya bisa diperkenalkan ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh di sini. Saya berharap bahwa kita bertemu ini ada cerita yang bisa kita angkat, ada pengalaman yang bisa digali buat saya khususnya, buat masyarakat tentang cerita hidup Mas Tri dan Mbak Widi yang nantinya bisa jadi cerita anak cucu kita. Karena biar bagaimanapun kisah hidup seseorang itu pasti unik, pasti ada warnanya. Karenanya sekali lagi malam mingguan nih nanti kita ngobrol-ngobrol. Siap? Kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti kita bicarakan ada edukasi, ada pengalaman yang berharga buat anak cucu kita ke depan. Ini Mbak Widi sama Mas Tri, ngomong-ngomong, saya mau bertanya nih, sampean tuh lahir di mana, asal dari mana? Kalau Mas Tri? Kalau saya asli Jawa Tengah. Jawa Tengahnya? Dan Purbalingga. Purbalingga. Kalau Mbak Widi? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta, orang Jakarta. Nah, terus asalnya? Asalnya dari Blitar. Oh, asalnya di Blitar. Bapak Blitar, cuma kebetulan lahir di Jakarta. Jadi anak DKI. Iya, iya. Mantap, mantap. Kalau boleh tahu nih ya, sekarang itu Mas Tri kerja di mana, Mas Tri? Sementara ini saya kerja jadi pemulung. Alhamdulillah, apapun pekerjaannya. Yang penting halal. Amin, amin. Terus kalau Mbak Widi sama? Iya. Alhamdulillah. Yang penting kita semangat terus, ya kita semangat terus untuk mengais-ngais rezeki. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan Allah ridho, apa yang kita kerjakan berkah buat kita. Ini saya minum dulu ya, biar tenggorokan nggak terlalu seret ini. Iya. Ngomong-ngomong, sekarang anak sudah berapa Mbak Widi? 5. Punya cucu 1. Lakinya ada berapa laki-lakinya? Lakinya ada 2. Laki-lakinya 2, berarti perempuan. Iya. Alhamdulillah, berkah tuh keturunannya. Mantap, saya baru 2. Saya baru 2, kalah saya. Mudah-mudahan berkah tuh untuk keturunan kita. Ini mohon maaf mengenai pendidikan anak-anak yang 5 orang itu bagaimana Mas Tri itu, Mas Tri? Yang pertama kelas 5, masalahnya kita mutus-mutus, kita kerja pindah, nggak tetap kerja pindah. Jadi nggak selesai SD-nya. Jadi SD-nya nggak selesai. Yang sekarang sudah menikah itu. Yang sudah menikah. Kemudian yang nomor 2 Yang nomor 2 sama sampai kelas 2 doang. Kelas 2 SD. Berarti nggak punya ijazah SD. Nah, yang nomor 3? Nomor 3 alhamdulillah sekarang ngajar paket A. Paket A. Dan alhamdulillah lulus tahun ini. Alhamdulillah tadi. Nah, yang nomor 4 bagaimana nih? Yang nomor 4 nih? Nomor 4 belum sekolah. Belum sekolah. Mudah-mudahan kita punya biaya untuk menyekolahkan dia. Kemudian yang bungsu masih usianya berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun, insya Allah tahun depan. Karena sekarang kan masuk SD itu 7 tahun. Ya kalau 6 tahun kurang dia nggak bisa. Maka insya Allah tahun depan akan kita sekolahkan. Ya, mudah-mudahan rezekinya ada nih buat yang bontot siapa namanya itu? Dini Triani. Nah, Dini, mudah-mudahan nanti Dini rezekinya cukup untuk kita sekolahkan ya. Terutama orang tuanya semangat nih, Mas Tri sama Mbak Widi semangat untuk menyekolahkan dia ke depannya. Mas Tri, saya dengar sampean itu sudah pernah merantau. Merantau kemana aja itu Mas Tri itu? Kalau merantau saya Kalimantan. Udah. Kalimantan mana itu? Kalimantan Barat. Tepatnya di Potosibo. Luar biasa. Anak yang nomor 3 itu di Sela itu lahir di sana. lahir di Kalimantan. Subhanallah. Terus pulang ke Jawa. Balik kampung. Terus itu balik lagi ke Jakarta. Lagi kembali tuh ke tempat ibu tuh ke Jakarta. Terus? Habis itu merantau lagi ke Sumatera. Sumateranya di mana itu? Di Palembang. Palembang, berarti Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Selatan ya Palembang ya. Habis itu balik lagi Ke
Jakarta. Jakarta lagi. Jakarta lagi. Luar biasa, luar biasa. Habis itu pergi lagi ke Ambon. Kau sempat ke Ambon? Ke Ambon di Maluku di Potosibo. Luar biasa, bener-bener itu. Di ini bukan Potosibo. Di mana itu? Ambon di Namlea. Namanya berapa lama tuh di Ambon tuh? Setahun setengah. Setahun setengah. Itu ikhtiarnya tuh pekerjaan apa di Ambon itu? Transmigrasi Mandiri. mandiri, cuman bersengketa sama warga Pribumi. pribumi sana. Jadi tanah kalau kita garap ntar ribet 30 kali jadi akhirnya kita ngalah balik. Tahun berapa itu ya? Tahun 2008. 2006 berarti belum lama ya? 98 2008. Tahun 2008. 2008 ya, berarti sekitar 13 tahun yang lalu ya? Iya, 2008. 13 tahun yang lalu, luar biasa. Luar biasa ya. Terus setelah itu balik lagi? Balik Jakarta. Balik lagi Jakarta. Iya. Akhirnya sampai ke Depok. Sampai ke Depok nggak ada kerjaan, akhirnya ya mulung. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, Itu. Allah masih kita kasih kesehatan, masih dipertemukan, disatukan dengan keluarga, dan ini sesuatu yang harus terus kita syukuri. Kenapa? Karena dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, yang menjadikan Mas Tri itu punya pengalaman yang saya tidak miliki, dan itu yang luar biasa. Artinya perjalanan yang begitu panjang dari Sumatera ke Ambon, ke Jakarta, ke Jawa, itu pengalaman yang nantinya bisa menginspirasi anak-anak muda sekarang bahwa apapun yang kita lakukan nggak boleh menyerah. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih, tahun berapa menikah? Tahun 98. 98 bener? Berarti udah 23 tahun dong. Ya, 23 tahun berarti ya Mbak ya? Alhamdulillah tuh. Kalau Abi udah berapa tahun nikah? Saya nikah tahun 96 ya, Agustus 96. Kalau dihitung sekarang 2021 berarti 25 tahun. Ya alhamdulillah kita masih sehat ya di usia pernikahan kita. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, apa resepnya 23 tahun tuh masih akur, masih cinta sama Mbak Widi? Apa resepnya? Ya, sabar. Sabar. Terus Sabar itu harus kalau kita rumah tangga istilahnya saling menang-menang sendiri ya gak jadi. Salah satu harus ada yang ngalah. pasti itu. Jadi sabar nomor satu tuh. Nomor satu. Di samping sabar apalagi Mbak? Nerima ya kan, nerima rezeki berapapun yang Allah berikan kepada kita, besar kecilnya kita terima dengan ikhlas, bersyukur itu. Nah itulah kunci. Ya saya pun begitu, saya pun menikah di usia 25 tahun, ya tadi sabar, bersyukur, komunikasi terus kita pelihara dengan istri, dengan anak-anak. Itu yang kita punya. Itulah harta yang sesungguhnya, bahwa keluarga itu tidak ternilai nilainya. Jadi mengukur kebahagiaan itu bukan hanya dari materi, tapi bagaimana kita membangun suasana rukun, akur, sehingga tadi tuh wujudnya sakinah, mawaddah, warahmah. Mbak Widi, ini yang bontot nih, yang bungsu nih, kalau orang Jakarta bilang yang bontot. Ini kira-kira cita-citanya mau jadi apa? Didi, ya Didi namanya ya sayang ya. Cita-citanya mau jadi apa sayang? Nanti cita-cita mau besar mau jadi apa? Dokter. Mantap. Anak Abi nih yang sulung, Kak Sipa, Laila Ramadan. Alhamdulillah jadi dokter. Nanti Dini harus pinter kayak Kak Sipa. Ya sayang ya. Nah, pinter. Terus kalau nanti sudah jadi dokter mau ngapain? Mau ngapain kalau jadi dokter? Kalau jadi dokter mau ngapain? Sama atau apa? Hah? Ngerawat siapa? Ngerawat siapa dulu? Rawat. Ngerawat mama. Ngerawat bapak juga kan? Pinter. Terus ngerawat siapa lagi? Ngobatin siapa? Kakak. Hebat, ini hebat. Mudah-mudahan cita-cita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mas Tri, Mbak Widi dan Dini. Ya barangkali sebagai rasa gembira saya diterima di malam minggu ini, kita ngobrol-ngobrol sambil disuguhi teh dari cerita yang telah Mas Tri dan Mbak Widi gambarkan ke saya.
barangkali ada nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua yang terus kita lakukan, pengalaman di belakangnya sudah kita jalani. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi tidak boleh tuh hilang dari pemikiran kita, dari cara hidup kita. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong kita. Itu kunci dari bagaimana kita bisa lebih maju berikhtiar, lebih punya kemampuan untuk menyiapkan masa depan anak-anak kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Itu makanya mudah-mudahan diri saya berharap juga sholat, kesabaran itu sebagai tadi Mas Tri bilang bahwa kuncinya adalah kesabaran. Tapi jangan lupa sholat ritual yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus kita jalankan. Itulah tadi tuh, itulah penolong kita sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan, kehilapan, dan banyak hal yang kita tidak miliki. Maka salah satu yang harus terus kita hitari adalah jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Itu nasihat buat saya dan kita semua. Mudah-mudahan bahwa keberkahan demi keberkahan, harapan demi harapan, kita yang terus kita gantungkan setinggi langit untuk dini khususnya. Maka insya Allah kedepannya Allah mendengar doa-doa Mas Tri, Mbak Widi, Dini dan juga saya, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu harapan kita. Makanya sekali lagi, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Mudah-mudahan obrolan malam ini saya terima kasih sekali lagi, dan mudah-mudahan pertemuan ini bawa berkah buat kita semua, terutama buat Mbak Widi dan juga Mas. Terima kasih atas kunjungannya. Juga saya akan terima kasih kunjungannya ke sini. Kita tidak bisa menjamu apa-apa. Alhamdulillah, ini udah luar biasa ini. Mas Tri sama Mbak Dini, saya sekali lagi terima kasih udah terima di keluarga ini. Luar biasa menerima saya dengan segala keramahannya yang saya dapatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak punya apa-apa kecuali hanya doa. Semoga Mas Tri, Mbak Widi, anak-anak semua Allah berikan kesehatan, panjang umur, Allah cukupkan rezekinya, Allah barokahkan hidupnya, semua cita-cita anak-anaknya tercapai. Ini mudah-mudahan bisa membantu untuk memasak besok pagi. Alhamdulillah, saya terimanya, saya terima yang tengah hati. Terima kasih Abi. Ya. Mbak Widi, makasih banyak. Salim sayang, salim. Alhamdulillah, sahabat yang Allah cintai, di obrolan kita malam ini ada cerita, ada kisah yang begitu menarik, yang membawa inspirasi buat saya. Yang saya tidak punya itu pengalaman-pengalaman yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Widi dan Mas Tri. Mudah-mudahan sekali lagi tayangan ini jadi edukasi buat saya, buat masyarakat, bahwa sesungguhnya apapun pekerjaan kita, apapun karir yang hari ini kita geluti, jalankan dengan ikhlas, yang penting halal. Semangat berikhtiar itu nggak boleh putus. Di situ kita berpijak, di situ langit kita junjung. Sejauh kita melangkah, niatkan bahwa langkah itu harus lurus, siratal mustaqim. Dan dari itu semuanya adalah bagian dari bagaimana perjalanan hidup kita torehkan. Itulah asari sujud kita. Kita sudah melanglang buana ke berbagai provinsi sampai kembali kepada tanah kelahiran kita. Itulah buah dari pekerjaan kita. Maka semangat yang tadi sudah diceritakan oleh saudara kita, Mas Tri dan Mbak Widi, mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya, buat kita semua, bahwa sesungguhnya setiap orang ingin hidup yang lebih layak, ingin kehidupan yang lebih baik. Tidak satupun mimpi buruk yang kita ingin rasakan. Maka harapan kita ke depan adalah semangat bekerja, semangat beribadah, menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah dengan sesama. Itu yang harus terus kita lakukan. Maka dari itu sahabat,
saudara-saudara semua, silakan tonton cerita ini, tonton pengalaman-pengalaman yang tadi disampaikan oleh saudara kita. Jangan lupa di Asifa Arafa Channel, tonton, like, dan subscribe tayangan ini. Mudah-mudahan bawa berkah buat kita semua. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.